teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Oke, melanjutkan pertanyaan. Ini tentang perselingkuhan. Bun, suamiku selingkuh. Rezeki seret, utangku banyak. Berapa tadi ya? Kurang lebih 250 juta atau berapa gitu. Oke, aku jawab dulu ya. Seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, aku juga sempat mengulas tentang perselingkuhan. Suami selingkuh, itu kita harus masuk lagi ke dalam. Jadi kalau pakai ilmuku ya, ini mungkin bikin bete semua perempuan di luar sana. Tapi jika menggunakan ilmuku, jika memakai ilmuku, setiap permasalahan yang terjadi, jangan lihat dulu yang di luar, tapi masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Karena sebenarnya apa yang terjadi itu adalah kita yang menariknya sendiri, itu yang pertama. Tapi ada hal-hal lain nanti yang aku akan jelaskan. Oke, suami selingkuh. Jangan buru-buru menyalahkan suaminya kenapa selingkuh. Atau jangan buru-buru menyalahkan perempuannya atau selingkuhan dari suamimu. Masuk ke dalam dulu. Ya. Masuk ke dalam dulu, cermati dulu, evaluasi diri dulu. Karena itu tidak mungkin terjadi kalau nggak ada sebabnya. Itu ya. Terus yang kedua, sebelumnya kan aku bahas tentang tataran energi. Bisa jadi di antara kalian itu ada ketidaksesuaian energi. Nah, kalian harus duduk, bicara serius, ya, menyelesaikan sebuah permasalahan dengan dewasa, ya, karena ternyata banyak orang dewasa yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara dewasa. Nah, di sini dituntut kedewasaan masing-masing pihak. Ya, ada dua pilihan. Ini dilanjutkan, ya, dengan upaya perbaikan, atau ini harus diselesaikan. Kalian bisa mengambil langkah ketiga, menggantung, itu bisa juga. Tapi dampak menggantung ini adalah penderitaan. Penderitaan yang akan lumayan panjang, tergantung sekuat apa kalian menggantung sebuah permasalahan. Gitu ya. Jadi selingkuh itu bukan hanya sekedar ada laki-laki yang tertarik dengan perempuan lain atau ada perempuan yang tertarik dengan laki-laki lain. Enggak sesederhana itu. Kita harus masuk lagi ke dalam diri kita. Ada apa dengan diriku? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kemungkinan ada perubahan energi. Seperti yang aku ceritakan, energi yang baik akan bertemu dengan energi yang baik, energi yang tidak baik akan bertemu dengan energi yang tidak baik. Dan berita pahitnya, tidak selalu perempuan yang ada di luar sana yang sedang berselingkuh dengan suamimu itu adalah orang dengan energi yang tidak baik. Kadang-kadang dan sering terjadi perselingkuhan karena di rumah ini tataran energinya sudah tidak lagi sama. Contoh ya, ini pahit teman, tapi aku mohon dimaafkan dulu ya. Aku mohon dimaafkan. Aku bicara berdasarkan fakta aja, berdasarkan apa yang sudah terjadi padaku, ya, atau berdasarkan pengalaman-pengalaman temanku. Tidak semua perselingkuhan itu karena energi selingkuhannya itu yang tidak baik. Kadang-kadang energi yang di rumah justru yang tidak baik. Contoh, istrinya ibu rumah tangga biasa, ya, tinggalnya di kampung, otomatis gaulnya dengan orang-orang kampung. Sementara suaminya orang yang punya jabatan, punya peran, termasyur lah ya, termasyur. Nah, itu ada pergeseran energi tuh di situ.
ada pergeseran energi. Sehingga istrinya akhirnya ketemu dengan laki-laki lain dengan tataran energi yang sama. Suaminya ketemu dengan perempuan lain dengan tataran energi yang sama. Nah, siapa di sini yang harus disalahkan? Enggak ada yang perlu disalahkan. Cukup disadari, ya. Cukup disadari, cukup dipahami, cukup dimengerti bahwa tataran energi mereka memang sudah tidak sama. Frekuensi mereka memang sudah tidak sama. Dan kecenderungan orang-orang itu akan nyaman dengan orang-orang yang satu frekuensi. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, cukup disadari, cukup dipahami. Makanya yang paling keren itu biasanya ya, sebuah rumah tangga. Itu majunya harus bareng. Gak ono yang ditinggal. Jadi membangun rumah tangga, ya, membangun rumah tangga, istrinya itu juga harus dibangun. Supaya apa? Supaya energinya terus sama. Kan banyak tuh kasus istrinya di rumah wis ngurusin anak, ngurusin rumah dan segala macam, sementara dia berkarir moncer sendiri, bojone ditinggal dan bojone ketinggalan. Dari sisi energi udah pasti junjing tuh. Yang paling bagus jalan bareng, jalannya bersamaan. Gitu. Jadi jangan buru-buru menyalahkan orang yang di luar rumah. Evaluasi dulu, koreksi dulu apa yang ada di dalam rumah. Karena belum tentu yang di luar rumah itu benar-benar gak bagus. Gitu ya. Kadang-kadang malah sebaliknya. Karena orang-orang itu kecenderungannya akan lebih nyaman dengan orang-orang yang sefrekuensi. Dan energi yang kita keluarkan itu akan kembali ke kita. Jadi yang menarik itu sebenarnya diri kita sendiri. Jadi ngumpulnya kalau misalnya berada di frekuensi 100, ya udah akan berkumpul, akan lebih nyaman dan akan ketemu dengan orang-orang yang berada di frekuensi 100. Ketika frekuensinya rendah, mungkin lebih rendah 80, ya dia akan nyaman, dia akan berkumpul ya dengan orang-orang yang berfrekuensi 80. Itu cara kerja kehidupan itu seperti itu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati, benar-benar dipikirkan secara cermat. Dan biasanya ketika kita itu berada dalam frekuensi yang sama, itu lebih happy, lebih nyaman, lebih bahagia. Dan biasanya apapun yang dikerjakan itu lebih punya hasil, dayanya lebih gede. Jadi keberhasilan, keberuntungan itu akan menyertainya. Karena apa? Ya karena dia happy berada di lingkungan yang sama. Dia happy berada di lingkungan orang-orang yang satu frekuensi. Pun begitu dengan frekuensi yang lebih rendah atau lebih tinggi juga sama. Gitu loh. Jadi kalau sudah berada, rumah tangga sudah berada di fase itu, bijaksanalah, selesaikan dengan cara yang dewasa. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, orang-orang dewasa yang tidak mampu, tidak punya keberanian untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang dewasa. Kok rezeki seret, Bun? Ya iya. Lah kalau di rumah frekuensinya udah beda, kan wis gak ono bahagia, isinya bengkerengan terus. Ribut terus, gak cocok terus, gak enak hati terus. Yang mana rezeki mau dekat, sementara untuk mendapatkan berkat aja
kita itu diwajibkan untuk menyelaraskan, diwajibkan untuk memantaskan. Lah jika rumah tangga isinya kayak gitu, lah rezeki mau deket itu dari mana? Jalannya itu dengan jalan apa? Oke. Jadi untuk mbaknya ini ya, coba diajak ngobrol suaminya, ngobrol secara dewasa dan selesaikan permasalahan secara dewasa. Jika tidak memungkinkan, memerdekakan dirimu itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Karena yang harus diutamakan adalah kemerdekaanmu, kebahagiaanmu, dan kenyamanan hatimu. Ya. Jadi perempuan itu kudu cerdas. Oke? Semoga jawabanku tidak membuat dirimu gondok ya. Semoga jawabanku bisa menginspirasimu untuk mengambil solusi atas permasalahan rumah tanggamu. Oke? Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.